Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi roda yang menuntun pada cinta. Dani berdiri di depan gerbang besar sebuah rumah megah, menatap arsitektur mewah yang kokoh di hadapannya. Hari ini adalah hari pertama ia bekerja sebagai sopir pribadi di keluarga Tuan Arman, seorang pengusaha sukses. Dengan napas dalam, ia menekan bel, dan gerbang otomatis terbuka perlahan. Seorang pelayan membawanya masuk ke rumah yang luas. Tak lama kemudian, seorang pria berusia 50-an dengan raut wajah tegas menghampirinya. "Kau Dani?" tanyanya. "Benar," jawab Dani sopan. "Kau akan mengantar putriku, Sinta, kemanapun ia ingin pergi," ucap Tuan Arman singkat. "Dia sedikit sulit, jadi lakukan tugasmu dengan baik." Dani mengangguk, hanya ingin bekerja dengan baik tanpa banyak bicara. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seorang gadis muda muncul. Matanya tajam dan ekspresinya dingin. Wajahnya cantik, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Dani merasa ia bukan orang yang mudah didekati. Yang lebih mengejutkan, gadis itu duduk di kursi roda. "Sinta," panggil Tuan Arman, "ini sopir barumu." Sinta melirik Dani sekilas, lalu berkata dengan dingin, "Aku ingin keluar sekarang." Dani langsung sigap mendorong kursi roda Sinta keluar rumah menuju mobil. Namun saat hendak membantu Sinta masuk, gadis itu cepat-cepat menepis tangannya. "Aku bisa sendiri," katanya ketus. Dani mundur selangkah, membiarkan Sinta dengan susah payah memindahkan tubuhnya ke dalam mobil. Dari sikap Sinta, Dani bisa menebak satu hal. Ia tidak suka dikasihani. Di dalam mobil, suasana hening. Sinta hanya menatap jendela, sementara Dani tetap fokus menyetir. Beberapa menit kemudian, suara Sinta terdengar pelan dari kursi belakang. "Sejak kapan kau jadi sopir?" Dani melirik kaca spion sebelum menjawab, "Sudah 5 tahun. Jawab Sinta singkat. Dani tak ingin memaksanya berbicara. Ia hanya bertugas mengantar, bukan mengusik kehidupan Sinta. Namun, ia penasaran mengapa Sinta begitu dingin dan tertutup. Perjalanan mereka berakhir di sebuah taman kota yang cukup sepi. Dani mendorong kursi roda Sinta ke sebuah bangku taman di bawah pohon rindang. "Aku mau sendiri," ujar Sinta tanpa menatapnya. Dani menurut, berdiri agak jauh namun tetap dalam jangkauan jika Sinta membutuhkannya. Ia belum mengenal Sinta dengan baik, tapi satu hal yang ia sadari. Di balik sikap dinginnya, Sinta tampak seperti seseorang yang menyembunyikan luka yang dalam. Tanpa Dani sadari, hari itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Sinar matahari sore mulai meredup, meninggalkan cahaya keemasan yang menyapu taman. Dani berdiri tak jauh dari bangku tempat Sinta duduk. Tetap waspada meskipun gadis itu tidak menginginkannya terlalu dekat. Sinta menutup matanya sejenak, menikmati angin sepau-sepau yang menerpa wajahnya. Ada ketenangan dalam suasana ini, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak kecelakaan yang membuatnya kehilangan kemampuan berjalan. Namun, di sudut matanya, ia menangkap sosok Dani yang masih berdiri tegak, seperti seorang pengawal yang setia. "Kenapa kau masih berdiri di situ?" tanyanya tanpa menoleh. "Saya hanya memastikan, Mbak Sinta baik-baik saja," jawab Dani santai. Sinta membuka mata dan menghela napas. "Aku tidak akan tiba-tiba jatuh dari kursi roda, kau tahu," ujarnya. Dani tersenyum kecil lalu melangkah mendekat. "Saya tahu, tapi saya tetap harus berjaga-jaga." Sinta diam, entah kenapa kata-kata sederhana itu terasa berbeda. Tanpa nada kasihan, tanpa pandangan penuh simpati berlebihan, hanya sebuah pernyataan tenang dari seseorang yang benar-benar menjalankan tugasnya. Beberapa menit kemudian, Sinta mencoba menggerakkan kursi rodanya sendiri. Namun, roda kecil di depan tersangkut di sela batu taman. Ia mencoba mendorong lebih kuat, tetapi tetap tak bisa bergerak. Dani segera melangkah maju. "Biar saya bantu," ucapnya. "Aku bisa sendiri," Sinta menegaskan, meski wajahnya mulai menunjukkan frustrasi. Dani tak berkata apa-apa. Dengan tenang, ia berjongkok di sampingnya dan menyentuh roda kursi tanpa menariknya. "Baik, kalau begitu,
Saya akan membantumu dengan caraku. Sinta menatapnya bingung. Apa maksudmu? Dorong sendiri, saya hanya akan menjaga keseimbangannya. Sinta mendengus kecil, namun akhirnya mencoba lagi. Kali ini, Dani menahan roda agar tidak miring, membiarkan Sinta tetap memiliki kendali atas kursi rodanya. Dengan sedikit usaha, akhirnya roda itu terbebas, dan kursi roda Sinta bisa bergerak kembali. Aku bilang aku bisa sendiri, gumam Sinta, meski dalam hatinya, ia diam-diam berterima kasih. Dani tertawa kecil. Saya tidak membantu. Saya hanya memastikan Mbak Sinta bisa membuktikan bahwa Mbak Sinta memang bisa sendiri. Sinta meliriknya lalu tersenyum tipis. Tanpa sadar, itu mungkin pertama kalinya ia tersenyum sejak hari itu. Saat perjalanan pulang, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Dani mempercepat laju mobil, sementara Sinta hanya menatap butiran air yang berjatuhan di jendela. Kau suka hujan? Tanya Dani tiba-tiba. Sinta terdiam sejenak sebelum menjawab, dulu iya, sebelum aku seperti ini. Dani tidak langsung menjawab. Ia memahami maksud Sinta. Hujan yang dulu terasa indah kini mungkin hanya menjadi pengingat akan kenangan yang tak bisa ia nikmati lagi. Tiba-tiba mobil berbelok tajam saat Dani menghindari genangan air yang cukup dalam. Gerakan mendadak itu membuat Sinta sedikit terdorong ke samping. Dan secara refleks, Dani meraih tangan Sinta agar ia tidak kehilangan keseimbangan. Suasana hening sejenak, Sinta membeku saat merasakan sentuhan tangan Dani yang hangat. Dani segera sadar dan menarik tangannya. Maaf, saya hanya refleks. Sinta menatapnya, dan entah kenapa, dadanya terasa sedikit berdebar. Ada sesuatu dalam cara Dani memperlakukannya yang terasa berbeda, bukan belas kasihan atau kepura-puraan, hanya ketulusan. Sesampainya di rumah, hujan masih turun deras. Dani turun lebih dulu, mengambil payung, dan membuka pintu untuk Sinta. Biar saya gendong ke dalam, ucapnya. Sinta membulatkan mata, terkejut. Hujannya deras, Mbak. Kalau pakai kursi roda pasti basah, kata Dani. Aku bisa tunggu sampai reda, jawab Sinta. Bisa, tapi lebih baik cepat masuk sebelum Mbak Sinta kedinginan, Dani berkata sambil tersenyum. Sinta menatapnya lama, ada perasaan aneh yang berkecamuk dalam dirinya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya, tanpa berkata apa-apa, Sinta mengangguk. Dani membungkuk dan dengan lembut mengangkat Sinta ke dalam gendongannya. Sinta merasakan dada Dani yang bidang, lengan yang kuat, dan kehangatan yang membuatnya lupa sejenak akan dinginnya hujan. Di bawah rintikan hujan yang membasahi halaman rumah, sesuatu mulai berubah di hati Sinta, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan seseorang masuk ke dalam dunianya. Hujan masih turun deras saat Dani menggendong Sinta melewati pintu masuk rumah. Langkahnya mantap, seolah membawa sesuatu yang sangat berharga. Sinta, yang biasanya menolak bantuan, kali ini memilih diam. Tidak ada penolakan, tidak ada protes, hanya detak jantungnya yang terasa lebih cepat dari biasanya. Setelah melewati pintu, Dani menurunkannya perlahan ke sofa di ruang tamu. Matanya menatap wajah Sinta yang sedikit basah terkena percikan hujan, rambut gadis itu jatuh berantakan di bahunya, memberi kesan yang lebih lembut dari biasanya. Maaf kalau tadi saya terlalu lancang, kata Dani sambil sedikit menjauh. Sinta menggeleng pelan, masih belum bisa mengendalikan perasaannya. Tidak apa-apa, terima kasih. Jawaban itu membuat Dani sedikit terkejut. Biasanya, Sinta akan bersikap dingin, tapi kali ini suaranya terdengar lebih lembut, ada sesuatu yang berubah. Tuan Arman, yang baru saja keluar dari ruang kerjanya, mengangkat alis melihat keadaan putrinya. Kalian kehujanan? Tanyanya. Dani segera membungkuk sedikit. Maaf, Pak. Hujan turun tiba-tiba, jadi saya langsung membawa Mbak Sinta masuk. Tuan Arman hanya mengangguk dan menatap Sinta dengan ekspresi aneh, seolah menyadari sesuatu. Kau baik-baik saja, Sinta? Tanyanya. Sinta mengangguk singkat, aku ingin istirahat. Dani segera mengambil kursi roda dan membantunya duduk kembali. Saat tangan mereka bersentuhan lagi,
Ada getaran halus yang membuat Sinta refleks menarik tangannya. Dani menatapnya dengan mata penuh pertanyaan, tapi Sinta cepat-cepat membuang muka. "Bantu aku ke kamar," katanya singkat. Tanpa banyak bicara, Dani mendorong kursi roda Sinta menuju lantai atas. Biasanya, Sinta selalu menolak bantuan untuk naik ke kamarnya, tetapi kali ini ia membiarkan Dani membopongnya ke tempat tidur dengan tenang. Ketika tubuhnya menyentuh kasur, Sinta merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena kenyamanan tempat tidurnya, tetapi karena sisa kehangatan dari pelukan Dani masih terasa. Saat Dani hendak pergi, Sinta tanpa sadar berkata, "Tunggu." Dani berhenti di ambang pintu. "Ada apa, Mbak Sinta?" Sinta menggigit bibirnya, ragu untuk berbicara. Namun akhirnya, dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia berkata, "Bisa temani aku sebentar?" Dani menoleh menatap Sinta dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kalau Mbak Sinta ingin sesuatu, saya bisa panggilkan Bay City," kata Dani mencoba tetap profesional meski hatinya berdebar. Sinta menggeleng, "Bukan itu. Aku hanya tidak ingin sendiri sekarang." Dani terdiam sejenak sebelum akhirnya melangkah masuk lagi. Ia berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang masih turun. "Kalau begitu, saya di sini saja sampai Mbak Sinta tertidur," katanya. Sinta tidak menjawab, hanya diam sambil menatapnya. Entah mengapa, kehadiran Dani di ruangan itu membuatnya merasa lebih tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Sinta tidur dengan perasaan hangat di hatinya. Sejak malam itu, hubungan Sinta dan Dani perlahan berubah. Sinta tidak lagi segan meminta bantuannya, dan Dani mulai melihat sisi lain dari gadis yang sebelumnya tampak dingin. Suatu sore, mereka kembali ke taman kota. Kali ini, Sinta tampak lebih santai dan bahkan membiarkan Dani mendorong kursi rodanya tanpa protes. Tiba-tiba Sinta bertanya, "Kau tidak keberatan selalu mengantarku kemana-mana?" Dani tersenyum kecil, "Itu tugas saya, tapi kau bisa saja merasa bosan." Sinta menatap lurus ke depan, lalu Dani menghela napas sebelum menjawab, "Saya tidak pernah merasa bosan, Mbak Sinta." Sinta menoleh menatapnya dalam-dalam. "Kenapa?" tanyanya. Dani ragu sejenak, lalu dengan suara lembut ia menjawab, "Karena saya senang melihat Mbak Sinta mulai tersenyum lagi." Jantung Sinta berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hanya dalam beberapa minggu, pria ini berhasil menembus pertahanannya, membuatnya merasa dihargai, bukan dikasihani. Tiba-tiba Dani berlutut di depan kursi roda Sinta, memegang kedua pegangan kursinya dengan ekspresi serius. "Boleh saya mengatakan sesuatu?" Sinta mengangguk pelan, menunggu. "Saya tahu mungkin ini terdengar aneh," kata Dani, "tapi sejak pertama kali bertemu Mbak Sinta, saya tahu ada banyak luka di hati Mbak. Dan kalau boleh jujur, saya ingin jadi orang yang membantu Mbak Sinta menyembuhkan luka itu." Sinta tertegun. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Semua orang hanya berusaha membuatnya baik-baik saja, tetapi tak ada yang benar-benar peduli dengan perasaannya. Tanpa sadar, air mata mulai menggenang di matanya. "Kenapa kau melakukan ini?" bisiknya. Dani tersenyum, "Karena saya peduli." Keheningan menyelimuti mereka di bawah langit senja yang mulai berubah warna. Sesuatu di hati Sinta akhirnya luluh. Ia tidak lagi merasa sendiri, dan tanpa sadar, ia mulai jatuh cinta. Hari-hari berlalu, dan perasaan di antara Sinta dan Dani semakin dalam. Sinta yang dulu dingin dan tertutup kini mulai tersenyum lebih sering. Ia mulai menikmati kebersamaannya dengan Dani, hingga tanpa sadar pria itu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun kebahagiaan mereka tidak datang tanpa rintangan. Tuan Arman, ayah Sinta, akhirnya mengetahui kedekatan mereka. "Kau sadar siapa dirimu, Dani?" Suara Tuan Arman terdengar tajam saat ia menatap pria muda itu. Dani menunduk hormat. "Saya tahu, Pak. Saya hanya seorang sopir, tapi perasaan saya pada Sinta tulus." Tuan Arman menghela napas panjang. Ia bukan pria yang kejam, tetapi ia khawatir. Sinta adalah putrinya yang sangat berharga,
dan ia ingin yang terbaik untuknya. Namun, yang mengejutkan adalah Sinta sendiri yang angkat bicara. "Ayah, mungkin aku tidak bisa berjalan lagi, tapi aku bisa merasakan siapa yang benar-benar peduli padaku. Dani adalah orang yang selalu ada untukku. Dia melihatku bukan sebagai gadis lumpuh, tapi sebagai Sinta," kata Sinta dengan tulus. Kata-kata Sinta membuat Tuan Arman terdiam. Ia melihat kilauan ketulusan di mata putrinya. Akhirnya, dengan berat hati, ia berkata, "Jika ini yang benar-benar kau inginkan, aku tidak akan menghalangi." Sinta tersenyum, sementara Dani menunduk dalam penuh rasa hormat. Beberapa bulan kemudian, di sebuah taman dengan bunga-bunga bermekaran, Sinta duduk di kursi rodanya mengenakan gaun putih sederhana. Hari itu, ia dan Dani mengikat janji suci. Dani berlutut di depannya, menggenggam tangannya dengan lembut. Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dani," bisiknya. Dani tersenyum hangat. "Ya, sayang." Sinta menghela napas, lalu berkata dengan suara penuh harapan, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Dani mengangkat tangan Sinta dan menggenggam erat penuh kelembutan, "Dan aku berjanji akan selalu ada untukmu, seperti yang selalu aku lakukan." Di bawah langit senja yang indah, mereka mengikat janji dalam cinta yang tulus. Cinta yang tidak melihat keterbatasan, tidak terhalang oleh perbedaan, dan cinta yang menyembuhkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.